Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Hari ini bertemu kembali dalam pembelajaran IPS tema 9. Hari ini kita akan belajar pada subtema 1 dan 2. Tema 9 adalah tema terakhir di kelas 5 anak-anak semuanya. Dan hari ini kita langsung belajar pada subtema 1 dan 2. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajarannya, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pak Roy akan pimpin berdoa, silakan anak-anak persiapan ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga Allah memperlancar kita dalam belajar IPS kali ini. Anak-anak semuanya, materi yang kita pelajari kali ini sebenarnya sudah kita pelajari pada tema sebelumnya dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi, Pak Roy harapkan anak-anak dapat memahami lebih baik materi yang Pak Roy sampaikan kali ini. Silakan ambil buku tema 9 dan dibuka pada subtema 1 dan 2. Sudah? Kalau sudah, Pak Roy mulai pembahasannya. Peta Indonesia. Hari ini anak-anak semuanya kita masih belajar terkait dengan letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Apa itu? Ada yang masih ingat? Letak astronomis Indonesia. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Di samping kanan kalian ada gambar peta Indonesia yang di bagian atas ada benua Asia, di bagian bawah ada benua Australia, di samping kanannya ada Samudra Pasifik, di samping kirinya ada Samudra Hindia. Nah, itu adalah letak geografis Indonesia. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya anak-anak kita belajar terkait dengan ketampakan alam. Pertama ada dataran rendah, kedua ada pegunungan. Masyarakat di dataran rendah banyak bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman yang cocok antara lain padi, tebu, jagung, dan palawija. Dataran rendah juga termasuk pantai anak-anak semuanya. Biasanya masyarakat di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian yang kedua ada pegunungan. Masyarakat di daerah pegunungan biasanya menggantungkan hidupnya dari berkebun dan bertani. Tanaman yang mereka tanam seperti kina, kopi, sayur-sayuran, dan berbagai jenis buah-buahan. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar kegiatan ekonomi agraris. Apa itu? Kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan alam. Biasanya dilakukan di pedesaan. Contohnya bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Usaha pertanian anak-anak semuanya biasanya dilakukan di sawah, ladang, kebun, dan tegalan. Kemudian usaha perkebunan biasanya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Jenis tanaman yang diusahakan dalam perkebunan antara lain karet, kelapa sawit, tebu, dan tembakau. Kemudian yang ketiga ada usaha peternakan, merupakan usaha membudidayakan hewan ternak. Peternakan dibagi menjadi 3 anak-anak semuanya. Peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda. Kemudian ada peternakan hewan kecil seperti kambing dan kelinci. Kemudian ada peternakan unggas, itu ada ayam, bebek, dan burung. Selanjutnya ada usaha perikanan, dibedakan menjadi budidaya ikan laut dan budidaya ikan darat. Paham ya anak-anak semuanya? Kalau sudah paham, Pak Roy lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi non-agraris anak-anak semuanya. Pertama ada perdagangan. Apa itu perdagangan?
Perdagangan adalah kegiatan yang menyediakan dan mendistribusikan dari produsen ke konsumen. Yang kedua ada perindustrian. Industri adalah pengolahan barang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun menjadi barang jadi. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Kemudian yang terakhir ada jasa. Kegiatan jasa yaitu kegiatan yang dilakukan sebagai pemberi layanan suatu jasa. Misalnya ada dokter, guru, itu adalah salah satu contoh bidang jasa. Selanjutnya anak-anak, kita belajar mengenai pengelompokan usaha persekutuan. Pada tema 8 kemarin kita juga sudah pelajari. Pertama ada firma, yang kedua ada persekutuan komanditer. Kita mulai dari firma terlebih dahulu. Firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Pemilik firma terdiri atas beberapa orang yang bersekutu. Kemudian yang kedua ada persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang. Masing-masing mempercayakan uang atau barangnya kepada orang yang menjalankan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada perseroan terbatas dan ada badan usaha milik negara. Apa itu? Perseroan terbatas adalah organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi, dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan. Kemudian, badan usaha milik negara atau biasa kita kenal dengan BUMN adalah perusahaan milik negara yang dimiliki pemerintah sebuah negara. Contohnya ada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, kemudian PT Kereta Api Indonesia, dan yang terakhir ada PT Pertamina. Itu adalah salah satu contoh badan usaha milik negara yang sering kita jumpai. Selanjutnya anak-anak semuanya ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang menganut asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya anak-anak semuanya. Paham ya? Hari ini kita telah belajar tema 9, subtema 1 dan 2. Pak Roy harapkan buku yang telah diberikan kalian oleh sekolahan harap dibaca, digarisbawahi hal-hal yang menurut kalian penting. Karena sebentar lagi kalian akan masuk kelas 6, jadi Pak Roy harapkan sudah saatnya kalian serius dalam belajar. Pak Roy akhiri pembelajaran IPS kali ini. Jangan lupa ibadahnya, apalagi ini bulan puasa, dan tetap jaga kesehatan. Sekian dari Pak Roy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.